Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas RD, akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami pada mata kuliah Farmasi Industri terkait CPOB atau cara pembuatan obat yang baik pada bab 4, yaitu mengenai peralatan, dan juga CPKB atau cara pembuatan kosmetika yang baik pada bab 4, yaitu mengenai bangunan dan fasilitas. Dengan anggota kelompok yaitu Azra Mutia Fadilah dengan NIM 123260090 dan juga Nurhaliza Syafiani dengan NIM 123260090. Yang pertama, yaitu mengenai cara pembuatan obat yang baik pada bab 4 terkait peralatan, dengan prinsip peralatan produksi yang mana harus dirancang, dibuat, dipasang, dan dipelihara sehingga sesuai dengan tujuan penggunaannya, tidak menimbulkan resiko terhadap mutu produk, dan juga menjamin proses berjalan agar konsisten. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, meminimalkan kesalahan operator, kedua, tidak menghasilkan debu atau partikel yang berlebihan, dan yang ketiga, dapat diakses dengan mudah untuk kebersihan. Untuk contoh penerapannya sendiri yaitu mesin tablet dan hanya bisa dijalankan setelah parameter disetel sesuai SOP. Untuk penyimpangannya yaitu di mana mesin dibiarkan terbuka saat produksi berlangsung. Yang mana penyelesaiannya yaitu dipasangnya pelindung mesin dan dilakukan pelatihan ulang operator. Selanjutnya yaitu desain dan konstruksi peralatan, di mana bagian peralatan yang kontak langsung dengan produk tidak boleh bersifat reaktif, aditif, atau menyerap serta harus tahan terhadap bahan pembersih. Beberapa hal teknis yang perlu dipenuhi yaitu yang pertama tidak memiliki sudut mati, yang kedua sambungan permukaan halus, dan yang ketiga menggunakan bahan tidak beracun. Untuk contohnya yaitu tangki pencampur yang berbahan stainless steel dengan sudut melengkung, dengan penyimpangan berupa permukaan dalam tangki yang berkarat, dan penyelesaiannya yaitu tangki harus diganti atau dilapisi ulang tangki dan melakukan kualifikasi ulang. Yang ketiga yaitu alat ukur dan kalibrasi, di mana alat ukur harus sesuai dengan tujuan penggunaannya dan memberikan hasil yang akurat. Pengendalian alat ukur ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama memberi label status kalibrasi, yang kedua menyimpan di tempat khusus, dan yang ketiga menetapkan jadwal kalibrasi tetap. Contohnya yaitu adanya timbangan yang dikalibrasi setiap 6 bulan, di mana penyimpangannya itu berupa timbangan tanpa stiker kalibrasi, dan penyelesaiannya berupa dilakukannya kalibrasi segera dan dipasang label. Selanjutnya yaitu pemasangan dan penempatan peralatan, di mana peralatan harus ditempatkan sehingga alur proses dapat berjalan dengan lancar dan tidak saling mengganggu. Di mana pengaturan penempatan ini meliputi yaitu yang pertama jarak antar mesin memadai, dan yang kedua memudahkan akses untuk perawatan, serta yang ketiga pipa diberi tanda arah aliran. Untuk contohnya yaitu berupa mesin yang diberi jarak 1 meter antar unit, mana penyimpangan ini berupa mesin yang saling berhimpitan, dan penyelesaiannya yaitu mengatur ulang layout ruangan. Selanjutnya yang kelima yaitu pembersihan dan sanitasi. Peralatan ini harus dibersihkan dan disanitasi secara teratur agar sesuai dengan prosedur yang tertulis, di mana pelaksanaan pembersihan ini mencakup tersedianya SOP pembersihan, adanya catatan setiap kegiatan, dan metode pembersihan ini divalidasi. Untuk contohnya berupa operator mengisi logbook setelah pembersihan mesin, di mana penyimpangan ini berupa tidak adanya bukti pencatatan pembersihan, dan penyelesaiannya membuat logbook dan melatih operator. Kemudian yang keenam yaitu adanya pemeliharaan peralatan, di mana peralatan harus dipelihara secara rutin agar tetap berfungsi dengan baik. Kegiatan pemeliharaan ini meliputi jadwal perawatan yang berkala, catatan dalam logbook, dan pelaporan kerusakan segera. Dengan contoh yaitu berupa servis mesin setiap 3 bulan, di mana penyimpangannya ini mesin yang rusak tetap digunakan, dan penyelesaiannya yaitu menghentikan penggunaan dan melakukan perbaikan. Kemudian yang terakhir yaitu identifikasi status peralatan, mana status kebersihan dan penggunaan peralatan ini harus jelas, dengan pengendalian status yang dilakukan dengan cara, yang pertama label bersih atau kotor atau digunakan, dan yang kedua ini mudah terlihat. Untuk contohnya yaitu tag berupa hijau untuk bersih, merah untuk kotor. Penyimpangannya, tidak adanya label status. Dan penyelesaiannya yaitu menerapkan sistem label warna. CPKB, cara pembuatan kosmetika yang baik. Bab 4, bangunan dan fasilitas. 1. Ketentuan umum bangunan dan fasilitas. Bangunan dan fasilitas harus ditempatkan pada lokasi yang sesuai, dirancang, dibangun, serta dipelihara dengan baik agar melindungi produk dari kontaminasi fisik, kimia, dan mikrobiologi, mendukung kelancaran alur
proses produksi, memudahkan pembersihan, sanitasi, dan pengendalian hama. Bangunan harus mampu mencegah pengaruh lingkungan sekitar dan hama termasuk mutu produk. Contohnya yaitu bangunan pabrik berada jauh dari sumber pencemaran dan dirancang khusus untuk kegiatan produksi. Penyimpangannya contohnya yaitu bangunan berada dekat tempat pembuangan sampah tanpa perlindungan memadai. Sehingga penyelesaiannya seperti yaitu menambahkan sistem pengendalian lingkungan atau hama atau relokasi fasilitas produksi. Pencegahan dan kontaminasi lingkungan. Upaya pencegahan dilakukan untuk melindungi produk dari pencemaran yang berasal dari udara, tanah, air, dan bangunan. Yang pertama ada kontaminasi dari udara. Udara dapat membawa debu, partikel, pestisida, dan polutan lain yang berisiko mencemari produk. Oleh karena itu, sistem ventilasi harus dirancang untuk menyaring dan mengendalikan aliran udara. Contoh yang tepat untuk pencegahan kontaminasi lingkungan dari udara yaitu ruang produksi dilengkapi ventilasi dengan saringan udara sesuai. Contoh penyimpangannya yaitu ventilasi terbuka tanpa filter sehingga debu dari luar masuk. Untuk penyelesaiannya yaitu pemasangan filter udara dan pemeliharaan sistem ventilasi secara berkala. Yang kedua ada kontaminasi dari tanah. Tanah di sekitar bangunan dapat menjadi sumber bahan kimia dan mikroba jika konstruksi bangunan tidak memadai. Contoh yang tepat untuk bangunan memiliki lantai kedap air dan konstruksi yang kokoh. Penyimpangannya yaitu lantai retak dan berpori sehingga terjadi rembesan air. Penyelesaiannya, perbaikan lantai dan penerapan inspeksi rutin. Selanjutnya yaitu kontaminasi dari air tanah. Air tanah dapat mengandung mikroba, patogen, zat koloid atau tercemar akibat rembesan. Contoh yang tepat yaitu air tanah melalui filtrasi awal, klorinasi, dan pengolahan lanjutan sebelum digunakan. Penyimpangannya, contohnya yaitu air digunakan langsung tanpa pengolahan. Penyelesaiannya yaitu menyediakan sistem pengolahan air dan pengujian kualitas air. Selanjutnya yaitu kontaminasi dari bangunan dan hama. Serangga, tikus, dan burung dapat membawa kotoran dan mikroba. Contoh yang tepat yaitu ventilasi dipasang kawat kasa dan tersedia perangkap serangga. Penyimpangannya yaitu ditemukan hama di area produksi. Untuk penyelesaiannya yaitu penerapan program pengendalian hama terjadwal. Penggunaan fasilitas bersama dan pencegahan kontaminasi silang. Produk pembekalan kesehatan rumah tangga dan kosmetika dapat menggunakan fasilitas dan peralatan yang sama, selama tidak menimbulkan kontaminasi silang atau campur bau. Pemisahan area dilakukan dengan tirai plastik, garis pembatas, atau penyekat fleksibel. Contohnya yaitu produksi dilakukan bergiliran dengan pembersihan antar produk. Untuk penyimpangannya, yaitu peralatan langsung digunakan untuk produk lain tanpa pembersihan, sehingga untuk penyelesaiannya yaitu SOP pembersihan dan pencatatan pergantian produksi harus diterapkan. Selanjutnya yang keempat ada fasilitas personil. Fasilitas personil harus mencegah kontaminasi dari manusia ke produk. Ketentuannya meliputi 1. Ruang ganti pakaian dengan ruang antara. 2. Loker penyimpanan barang pribadi. 3. Toilet terpisah dan tidak terhubung langsung ke area produksi. 4. Fasilitas cuci tangan lengkap. Untuk contoh yang benar yaitu ruang ganti terpisah dari ruang produksi dan dilengkapi dengan loker. Selanjutnya penyimpangannya yaitu toilet langsung terhubung ke area produksi. Untuk penyelesaiannya yaitu penataan ulang tata letak dan penambahan sekat pada fasilitas personil. Selanjutnya ada tata letak bangunan dan area produksi. Tata letak harus mendukung 1. Alur bahan, proses, dan personil yang jelas. 2. Pencegahan kesalahan, campur baur, dan kontaminasi silang. Akses khusus tanpa melewati area produksi lain. Area wajib meliputi penerimaan bahan, karantina, pengolahan, pengemasan, hingga gudang produk jadi. Contoh yang tepat yaitu alur produksi satu arah dapat bahan baku ke produk jadi. Penyimpangannya yaitu jalur bahan baku dan produk dapat berhubungan, sehingga penyelesaiannya yaitu didesain layout sesuai alur proses. Yang keenam yaitu konstruksi bangunan. Permukaan lantai, dinding, dan langit-langit harus halus, rata, dan kedap air, mudah dibersihkan dan disanitasi sehingga tidak memiliki celah yang mengumpulkan partikel. Saluran air dan ventilasi juga harus dipasang agar tidak mencemari produk. Contoh yang tepat yaitu lantai eksposi halus dan mudah dibersihkan. Penyimpangannya contohnya yaitu lantai kasar dan retak.
sehingga harus diperbaiki konstruksi dan penggantian material. Selanjutnya ada penerangan dan ventilasi. Penerangan harus memadai dan ventilasi efektif sehingga menghilangkan panas, debu, dan bau. Untuk produk serbuk wajib menggunakan dust collector. Contohnya yaitu ruang serbuk dilengkapi dengan dust collector. Penyimpangannya yaitu debu dapat menyebar ke area lain sehingga diperlukan perbaikan sistem ventilasi dan kontrol udara. Yang terakhir ada laboratorium dan area penyimpanan. Laboratorium harus terpisah dari produksi. Area penyimpanan juga harus bersih, kering, rapi, terpisah dari bahan berbahaya, bahan ditolak, dan bahan produk retur, label dan bahan kemas cetak disimpan terpisah. Untuk contohnya yaitu gudang khusus bahan mudah terbakar. Penyimpangan yang terjadi yaitu label berbagai produk disimpan secara bersamaan, sehingga untuk penyelesaiannya diperlukan pemisahan area serta diperlukan sistem identifikasi yang jelas. Sekian, terima kasih penjelasan dari kelompok 4 tentang CPOB bab 4 peralatan dan CPKB bab 4 tentang bangunan dan fasilitas. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.